good morning, my amazing kids. How's your morning? I hope you are great today. Meet again with Miss Irna here in Bahasa Indonesia subject. Ya, okay. What's our topic today? Our topic today, ya, topik kita hari ini adalah menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Ya, what should you do? Don't forget to watch link below, ya. And then don't forget to subscribe, comment, and like. Yeah. Now please open and read your book page 32 until 34. Today Miss Irna will explain. Ya, jadi hari ini Miss Irna akan menjelaskan bagaimana menyajikan hasil informasi dari sebuah cerita menggunakan tabel. Ya. Nah, hari ini kita juga akan mengerjakan latihan halaman 34. Nomor 3, mengisi tabel secara bersama-sama ya nak. Oke, nah for today we don't have assignment ya. Hari ini kita tidak ada tugas, but you should study at home and be focused during you study with Miss Irna ya. Oke. Nah, ini ada paragraf ya. Miss Irna sudah menyajikan paragraf. You can open your book now. You can see your book page 32. Ada di halaman 32 ya. Oke, Miss Irna akan bacakan. Anak-anak please listen ya. And after that, setelah itu kalian temukan ide pokok dan galilah informasi yang ada di paragraf yang akan Miss Irna bacakan. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari wujud padat menjadi gas. Proses menyublim ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada kamper yang digantung di dalam lemari pakaian. Setelah beberapa hari diletakkan di lemari, ukuran kamper akan mengecil dan kemudian hilang. Kamper hilang karena berubah menjadi gas. Gas dari kamper membuat baju menjadi wangi. Oke, kira-kira apa ide pokok dari paragraf ini ya nak? Oke, ide pokok paragraf tersebut berada di awal kalimat, yaitu perubahan wujud benda dari wujud padat menjadi gas disebut menyublim. Iya, jadi sekarang ya tugas anak-anak, take your marker, ambil ya highlight, and then highlight ya, jadi kalian highlightkan di kalimat pertama pada paragraf yang ada di halaman 32. Ya, perubahan wujud benda dari wujud padat menjadi gas disebut menyublim. Itulah yang dinamakan ide pokok paragraf. Anak-anak masih ingat kan? Kalau ide pokok itu biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf ya. Jadi biasanya letak di awal atau di akhir. Oke? Nah, informasi penting yang ada dalam paragraf tersebut ada 4. Yaitu yang pertama, proses menyublim ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, contoh proses menyublim yaitu pada kamper yang digantung di dalam lemari pakaian. Yang ketiga, setelah beberapa hari, kamper mengecil dan kemudian hilang karena berubah menjadi gas. Yang terakhir, gas dari kamper membuat baju jadi wangi. Ya, nah sekarang now open your book page 33 halaman 33 ya, read the text with the title of, dengan bacalah teks yang berjudul Penerang Saat Mati Lampu. Ya, itu dibaca ya nak bukunya. Oke, nah setelah kalian baca otomatis kalian pasti akan bisa mencari ide pokoknya. Nah, ide pokok dan informasi yang ada di dalamnya akan kita buat dalam tabel untuk memudahkan kita dalam menggali informasi. Iya, jadi kita hari ini akan belajar bagaimana menyajikan dan menggali informasi dari sebuah bacaan menggunakan tabel. Ya, oke. Nah, inilah dia. Setelah after you read the text from page 33 pada dari halaman 33, kita akan bisa mencari ide pokok menggunakan tabel. Contoh, ini Miss sudah buat tabelnya ya nak. Nah, dari paragraf pertama, ide pokoknya terletak di mana? Iya, di awal kalimat ya.
Saat sedang makan malam bersama adik dan kedua orang tuanya, tiba-tiba lampu di rumah Rudi padam. Ya, nah apa informasi pentingnya? Informasi pentingnya yaitu lampu rumah Rudi padam sehingga mereka berhenti makan. Kemudian yang kedua informasi pentingnya adik Rudi ketakutan. Iya, itulah ide pokok dan informasi penting yang terdapat dari paragraf pertama. Ya, kemudian dari paragraf kedua, now look at the second paragraph ya. Sekarang anak-anaknya lihat paragraf kedua. Sudah dibaca? Ya. Nah, inilah ide pokok dari paragraf kedua. Seketika suasana di rumah Rudi berubah menjadi lebih terang. Ya, apa informasi pentingnya? Rumah Rudi menjadi terang karena ada dua lilin yang menyala di atas meja. Lilin itu memberikan cahaya sehingga mereka bisa menyelesaikan makan malamnya. Ya, oke. Nah, now please look at the third paragraph. Sekarang anak-anak lihat pada paragraf ketiga. Ya, jadi dari paragraf ketiga, from the third paragraph, ya kan? Kalian bisa temukan ide pokoknya di awal, yaitu padamnya lampu di rumah Rudi berlangsung cukup lama. Nah, apa saja informasi pentingnya? Yaitu Rudi memutuskan untuk tetap di meja makan karena adanya penerangan lilin. Oke, sekarang paragraf ketiga ya, ide pokoknya. Oke, maaf, sekarang kita masuk ke paragraf keempat ya. Jadi sambil duduk, Rudi mengamati lilin yang masih menyala di meja. Informasi pentingnya apa? Ukuran lilin semakin mengecil. Kemudian cairan menetes dari pinggir lilin. Dan yang terakhir, tetesan itu yang membuat ukuran lilin menjadi makin kecil. Iya, jadi kita sudah tahu ya, informasinya sudah kita dapatkan mengapa lilinnya mengecil. Oke, sekarang kita pada paragraf kelima. Now look at the last paragraph ya. Oke, now you can see on 34 ya, pada halaman 34 itu di paragraf terakhir. Ya, jadi ide pokoknya juga di awal kalimat. Rasa penasaran Rudi pun semakin bertambah. Rudi lalu bertanya kepada ayahnya alasan ukuran lilin di meja yang mengecil. Kemudian informasi pentingnya, lilin mencair karena dipanaskan oleh api. Semakin lama api menyala, ukuran lilin akan semakin kecil. Kemudian proses itu dinamakan mencair. Ya, oke, jadi itulah cara menyajikan ya informasi dan ide pokok menggunakan tabel dari sebuah teks. Oke, anak-anak sekarang bisa belajar dan mengulang pelajarannya di rumah ya after you watch this video. Okay kids, enough for today. Don't forget to always study, keep healthy, and don't forget to always drink much of water and wash your hand. Okay kids, enough. See ya. Bye-bye.